Blunder fatal soal selang cuci darah. Bukti think tank Prabowo lemah. Sumber narasi Kompasiana.com. Entah sampai kapan komunikasi politik Prabowo menjelang Pilpres 2019 selalu saja zong. Maaf kata, ibarat tong kosong yang nyaring bunyinya. Mungkin itu cara menarik perhatian semua kalangan, sebab memang tidak ada prestasi nyata yang bisa diperlihatkan. Giliran bidang kesehatan yang disasar Prabowo melalui ceramah kebangsaan akhir tahun di Bukit Hambalang yang merupakan zona nyaman baginya. Alih-alih menyerang isu keuangan BPJS Kesehatan, Prabowo selalu saja gagal fokus pada tiap apa yang disampaikan. Saat berpidato di hadapan sekian banyak massa, macan Asia yang konon melekat pada dirinya tidak saja mengeluarkan auman, tetapi juga tercampur dengan ringkik kuda, eongan kucing, hingga desis ular berbisa. Alhasil, apa yang disampaikan Prabowo selalu mengular kemana-mana. Sungguh celaka, sebab terus berulang lebih dari sekali dua kali tentunya. Dengan dalih ada laporan yang menyebut bahwa unit layanan cuci darah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM menggunakan peralatan cuci darah berupa selang yang dipakai berulang kali. Prabowo seolah tampil menjadi penyambung lidah pelapor. Sayang, Prabowo tidak punya standar operasional prosedur atau mekanisme menindaklanjuti laporan yang masuk. Tanpa cek dan recheck, pernyataan Prabowo terkait tuduhan penggunaan satu perlengkapan selang cuci darah untuk 40 orang itu pun menjadi kesalahan besar bagi seorang kandidat presiden. RSCM sebagai rumah sakit rujukan nasional tentu tidak tinggal diam atas pernyataan Prabowo. Dr. Sumaryono selaku Direktur Medik dan Keperawatan, berikut Lisdina Liastuti selaku Direktur Utama, kompak mematahkan pernyataan tak mendasar yang terlontar dari mulut Prabowo. Sebagai institusi kesehatan yang diakui oleh banyak kalangan, RSCM harus memberikan pelajaran bagi calon presiden nomor urut 02 agar tidak sembarangan berbicara ketika menyangkut bidang kesehatan tanpa ada data medis yang akurat dan bukti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan. Merasa calon presiden yang tersudut atas salah besar pernyataan yang cenderung mencemarkan nama baik RSCM, Fadlizon, bahkan Hashim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo, tidak diam begitu saja. Pembelaan yang disampaikan pun cenderung dangkal, sedangkal pengetahuan Prabowo terkait selang cuci darah. Fadlizon menyebut bahwa apa yang disampaikan Prabowo bersumber pada laporan masyarakat, meski laporan tersebut belum akurat. Sebuah statement hermafrodit yang jauh dari kesan jantan bertanggung jawab dengan apa yang sudah terlontar. Tidakkah Prabowo dan timnya berpikir dengan menyampaikan hal sederhana terkait selang bisa berakibat pada ketidaknyamanan pasien yang justru tengah berupaya untuk bisa sembuh dari penyakitnya? Sebagai calon presiden, harusnya Prabowo mampu membuat masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan dan memerlukan tindakan cuci darah memiliki semangat dan optimisme untuk sembuh, bukan malah sebaliknya, membuat gaduh tanpa sumbangsi solusi atas masalah yang ada. Jelas, ini bukan pertama kali Prabowo melancarkan ontran-ontran alias kegaduhan sosial melalui pernyataan tak mendasarnya. Sebagai kandidat presiden, sejauh mana peran think tank Prabowo? Tidakkah mereka memiliki SOP atau standar operasional prosedur yang menjadi alur sistematis setiap ucapan yang akan dikeluarkan Prabowo? Sepertinya Prabowo dan think tank-nya harus belajar SOP pada manajemen RSCM yang menjadikan kalimat mulia, menolong, memberikan yang terbaik sebagai tagline-nya. Dari sekian banyak personel Badan Pemenangan Nasional yang mengusung Prabowo Sandi, tidak adakah yang mampu memberi filter atas setiap statement yang akan keluar dari Prabowo? Sebagai seorang kandidat presiden, mestinya Prabowo memiliki think tank, tidak semata pasukan tempur yang siap memadati Monas dengan kontroversi jumlah semata, melainkan juga bisa memberi pertimbangan atas setiap pernyataan.
Andai Prabowo memiliki think tank yang kuat, laporan masyarakat tidak akan langsung menjadi bahan mentah yang langsung dikeluarkan sebagai sebuah hal besar dalam ceramah kebangsaan. Setiap laporan yang masuk tentu akan dipilah dan dipilih untuk kemudian melalui sekian mekanisme verifikasi menjadi bentuk valid laporan setelah ada cross-check di lapangan. Itu pun masih belum layak menjadi bahan paparan manakala tidak ditelaah oleh orang yang ahli di bidangnya. Tanpa menyebut sumber laporan yang jelas terkait dari masyarakat yang mana, kapan kejadiannya, Prabowo begitu percaya diri bahwa kasus selang yang diungkap di hadapan massa menjadi suatu masalah yang bisa dia singkap. Padahal, laporan atas setiap masalah tersebut tentu membutuhkan solusi. Adakah solusi yang Prabowo kemukakan? Jelas tidak, sebab apa yang Prabowo sampaikan selalu bersifat agitasi dan propaganda. Prabowo jelas-jelas bukan orang yang berlatar belakang medis. Lantas, di mana para dokter yang masuk menjadi tim ses Prabowo kalau ada rumors terkait penggunaan satu selang cuci darah yang digunakan untuk 40 orang? Lemah. Think tank Prabowo sangat lemah. Hanya berisi politisi yang memoles Prabowo menjadi orator dengan kalimat bombastis, namun kemudian tanpa sadar justru menjadi bom waktu bagi kredibilitas Prabowo. Bandingkan dengan lawan politiknya yang selama ini memiliki think tank mumpuni, ya Jokowi. Dan bicara tentang kepemimpinan, jangan hanya melihat pada figur Prabowo-nya semata, namun sejauh mana orang-orang yang mengelilinginya bisa punya peran saling menguatkan, bukan malah terkesan menciptakan kemunduran. Sayang, sungguh sayang. Hanya karena think tank yang lemah itu pula, auman macan Asia kerap samar terdengar, bercampur dengan aneka suara sumbang yang tak berdasar.